Oke, selamat datang di chapter 12 tentang differentiation ya, additional. Ini adalah bab 12 di mana posisi kita berada dari 17 bab yang ada ya. Jadi masih ada 5 bab pembahasan yang akan kita laksanakan lagi nanti. Ini objektifnya ya, bisa dibaca. Jadi kita langsung saja ke outline-nya ya. Jadi yang akan dibahas itu tentang fungsi logaritmik, eksponensial, elastis, optimum, implicit, logarithmic differentiation, Newton method dan higher order derivative ya. Jadi turunan fungsi logaritmik ya. Jadi turunan fungsi logaritmik mungkin kita bisa ambil rumus umumnya yang seperti ini. Bentar. Oke. Yang ini ya. Yang C lah. Jadi kita kita jadikan sebagai rumus umumnya ya. Jadi D per dx ln U ya. Karena kenapa di sini positif? Karena ln itu dia hanya bisa untuk yang positif ya, berlaku untuk x-nya ya, U-nya ini positif ya. Oke ya. Jadi di sini ln U sama aja seperti U du per dx ya. Bagaimana sekarang kalau U-nya x seperti ini? Ya, jadi kalau D per dx ya, ln U nya kita ganti x ya. Kita ganti x ya. Maka kalau kita pakai rumus umum itu, U nya juga kita ganti x, jadi seper x ya, seper x. U di sini kita ganti x juga, dx per dx ya. Jadi dx per dx ini adalah 1 kan. Dx per dx adalah 1, jadi ini nilainya adalah 1 per x ya. 1 per x ya, jadi seperti ini ya. Oke ya. Nah ini kalau x-nya itu berlaku umum ya. Jadi kalau x-nya berlaku umum, jadi kalau x-nya itu tidak bisa negatif ya, tidak bisa berlaku negatif. Jadi dibatasi untuk x itu selalu positif dan tidak nol gitu ya. Kalau ln E berapa ya? Ln E berapa? Ln E 1 ya, 1. Karena ln itu sama saja E, log yang berbasis E ya, begini ya, atau log ya. Jadi saya tulis basisnya bisa di sini ya, bisa juga di sini. Jadi ln itu sama saja E log yang berbasis E. Ini adalah sama dengan 1. Atau basisnya bisa kita tulis dengan bisa juga di bawah ini seperti kan di sini ya. Ini saya tulis di sini. Ini sama aja ya. Ini nilainya adalah 1 gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, diferensiasikan 5 ln x ya. Fx sama dengan 5 ln x. Jadi 5 nya bisa dikeluarkan ya. Lalu kita turunkan ln x nya
Jadi ln X itu adalah 1/X, jadi sama aja 5 per X. Ya. Nah sekarang kalau turunan dari Y, di mana Y adalah ln X per X2, berarti turunan ini kan, berarti dy per dx, ya, dy per dx, ya, dy per dx itu sama aja X, Y aksen, ya. Supaya gampangnya biasanya nulisnya Y aksen, ya. Dy per dx itu sama aja turunan ini, jadi salah. Dy per dx, Y nya adalah ini kan, ln X ya, per X kuadrat. Oke. Ya. Ya, jadi ingat rumus untuk turunan ini kalau bentuknya misalnya katakan X per Z misalnya, ya, diturunkan, maka X aksen Z gitu, ya. Nah, jadi yang turunkan X aksennya dulu dikurang X Z aksen per Z kuadrat. Itu juga ini. Jadi kita ibaratkan yang atas ini sama aja ini, ya. X kuadrat sama aja Z. Ya. Jadi turunan ln X ya ini, lalu dikurang dengan turunan X kuadrat. Turunan ln X adalah 1/X. Turunan X kuadrat adalah 2X. Jadi seperti ini. Oke, ya. Ada pertanyaan? Semoga bisa, ya. Selanjutnya, cari dy per dx jika y sama dengan ln 2x plus 5, ya. Jadi kita misalnya bisa menganggap ini adalah U, gitulah. Nah, jadi U-nya itu 2x plus 5 pangkat 3. Jadi sesuai rumus, ini kan jadi sama aja. Y-nya itu sama aja ln U. Ya. Y-nya itu adalah ln U. Jadi Y aksen, ya, turunannya, Y aksen turunan ini berarti adalah sesuai dengan rumus 1/U du gitu, ya, per dx, ya, per dx. Rumusnya gitu, ya. Jadi 1/U berarti 1/U 2x pangkat 5 pangkat 3, ya. Ini ada pangkat 3-nya, ya. Ya, per du per dx gitu, ya. Atau U-nya kita bisa anggap 2x plus 5 saja seperti ini, ya. 2/5 aja boleh juga, ya. Jadi kalau U-nya itu adalah 2x plus 5, maka 3-nya bisa diturunkan. Jadi di sini ya, di sini sama saja 3 ln U, ya. Oke. Karena U-nya adalah 2x plus 5. Di sini juga 3. Ya. Jadi 3/U du per dx, ya. Ya, seperti ini, ya. Jadi du per dx 2x plus 5 turunannya adalah 2. Ya. Dengan catatan di sini
X-nya ya, harus besar daripada 5/2. Ya, sebab kalau lebih kecil daripada 5/2, kenapa? Kalau lebih kecil daripada, ya harus lebih besar. Misalnya berapa ya? 0 gitu. Oh ya, bentar. X-nya harus lebih besar daripada min 5/2. Sebab kalau lebih kecil daripada min 5/2, misalnya min 5 gitu ya, min 5 kali 2 min 10 tambah 5 min 5, jadi hasilnya minus ya, jadi minus. Jadi kalau ini minus dipangkatin 3 ya minus juga, karena di sini pangkat 3 ya. Jadi kan ln minus kan nggak bisa. Jadi ln ya, ini harus positif ya. Nah, jadi dia X-nya harus lebih besar daripada min 5/2. Oke. Supaya memenuhi ini. Nah, sebetulnya di sini biasanya ditulis dengan gini gitu ya. Nah, cuman supaya mudahnya ini enggak, kadang orang nggak lagi nulis seperti ini. Tapi hanya berlaku X-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Nah, tidak negatif ya. Tidak negatif. Oke, ya. Carilah F aksen P jika Fp sama dengan ln P plus 1 dan seterusnya. Ya. Jadi ini ya, ini kuadrat ini sama saja, sama aja apa? Ln ini ditambah ln ini ditambah ln ini gitu ya. Karena ini kan dikali nih. Sini kali, sini dikali. Jadi ini ya. Ln ini adalah 2 ln P plus 1. 2 ln P plus 1 P plus 1 pangkatnya 2 ya. Tambah karena dikali, karena sini kali jadi sini tambah 3 ln P plus 2 gitu ya. Oke. Plus 4 ln P plus 3. Oke. Ya. Ya. Jadi 2 ln P plus 1 adalah ini. Ya kan tadi 1/U du per dx ya, jadi 1/P seper U. Kalau ini kita anggap U-nya itu adalah P plus 1, jadi 1/U ya. Nah, ini du per dx, kalau ini kita anggap U jadi adalah 1 dan seterusnya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur differentiate log BU ya. Jadi log BU, log yang berbasis B dari U ya, itu kalau bisa kita tulis bentuk umumnya seperti ini. Kalau kita misalnya sini ada log yang berbasis A ya, jadi A dulu ya. Log basis A, jadi A-nya ini bisa ditulis di sini atau di sini ya, sama juga ya. Jadi di sini log A B ini sama saja log B log A. Basisnya bisa berapa aja. Bisa kamu pakai 10, bisa pakai 5 ya. Misalnya kalau sini pakai 10 gitu ya. Ini saya tulis di sini, kalau pas sini sempit gitu ya. Kalau sini 10 ya bawahnya juga 10. Nah, pakai baru 2 juga boleh juga ya. Tapi kalau kita pakai bilangan natural E ya, di sini E ya, di sini E juga. Karena kita pakai E, jadi E log yang berbasis E itu adalah sama aja ln. Nah, jadi log B per A itu sama aja ln B per A. Ya.
ln B per A. Oke. Ya, jadi kenapa ini begini dari sini ya. Jadi differentiate log. Nah, jadi bagaimana menurunkan ini? Nah, ini kan sama saja ln X per ln 2. Ya. Ln X per, nah ini ln-nya, per ln 2 ya. Jadi ln 2 nya bisa dikeluarin karena ini adalah satu konstanta gitu ya. Kalau untuk turunannya, mencari turunannya, jadi aksen ya. Ya, aksen sama saja 1 per ln 2, 1 per ln 2 turunannya ini d per dx ln x ya. Turunan ln x adalah ya gitu ya, d per dx ln x yaitu seper x ya, seper x. Jadi sini 1 per ln 2. Nah, ini sama dengan seper x. Oke, gitu ya, seperti ini. Jadi 1 per, nah, oke, sama. Selanjutnya, turunan fungsi eksponen. Kalau tadi turunan daripada log, sekarang turunan daripada fungsi eksponen. Ya. Jadi, kalau turunan d per dx e pangkat u, ya. Kan kalau misalnya d per dx gitu ya, salah, d per dx dari x kuadrat misalnya ya, turunannya. Nah, ini kan karena x-nya ini sebagai basis, ini sebagai eksponensial, kita bisa menurunkan ini, hasilnya langsung adalah 2x pangkat 1 ya, 2 dikurang 1 gitu ya. Nah, sekarang kalau x-nya ada di atas seperti kayak gini, variabelnya itu ada di pangkatnya i pangkat u ya, atau turunan katakan cari turunan d per dx dari 2 pangkat x. Nah, gimana ya, jadi x-nya di sini, kalau di sini sebagai basis bisa kita langsung begini. Kalau x-nya itu sebagai pangkat, nah nggak bisa langsung seperti ini ya, hasilnya adalah dalam bentuk ln. Nah, sekarang kalau duanya ini adalah e, bilangan natural, berbentuk bilangan natural ya, kita anggap ini e pangkat u itu adalah w misalnya ya. Jadi kita mencari dw per dx ya, kita anggap sebagai w misalnya ya. Jadi w itu adalah e pangkat u. Kalau kanan kiri kita lonkan ya, sini dilonkan jadi ln w, ini dilonkan jadi ln e pangkat u ya, jadi sama aja u ln e. Ln e itu sama dengan 1 ya, jadi sama aja u ya. Lalu kita turunkan kanan kiri. Di sini turunkan terhadap x, di sini juga diturunkan terhadap x ya. Jadi ln diturunkan terhadap x adalah seper w dw per dx sama dengan ln u diturunkan terhadap x adalah du per dx. Jadi du per dx adalah w du per dx, di mana w-nya itu adalah e pangkat u. Nah, jadi w-nya kita ganti e pangkat u, jadi hasilnya adalah e pangkat u du per dx seperti ini. Oke ya. Kalau u-nya kita ganti dengan x ya, menjadi e pangkat x dx per dx. Dx per dx itu adalah 1 ya. Jadi kalau u-nya kita ganti dengan x, sama saja e pangkat x, karena dx per dx-nya sama dengan 1 ya. Jadi kan ini kalau kita
ini kalau rumus ini kita pakai, ini sama saja ada dx per dx nya nih, cuman nggak ditulis karena di hasilnya adalah 1. Itu ya, kalau u nya digantikan dengan x, u ini juga diganti dengan x, ini sama dengan 1, jadi adalah e pangkat x. Ini kalau E bilangan natural ya, jadi di sini ln E-nya itu menjadi 1. Kalau bukan E, misalnya B, bilangan apapun tapi bukan bilangan natural, maka di sini akan menjadi B. U ln B. U ln B tidak 1 ya. Jadi kalau kita jalankan dengan cara yang sama seperti ini, hasilnya jadi ln B. Ya, di sini kita anggap sebagai W misalnya ya. Ln B sama aja U ln B. Ln B tidak 1 ya. U ln B. Lalu kanan kiri diturunkan jadi 1/B dV per dx ya. Per B dV per dx gitu ya. Turunkan hadap itu menjadi ln B ya, ini kan dikali ini. Oh, ini konstanta bisa keluar du per dx gitu ya. Sekarang W nya dipindahkan kemari jadi seperti ini. Jadi ln B ada W nya kita ganti menjadi B pangkat U. Nah, jadi kalau di per dx itu sama aja 1 per dx per dy kebalikannya ya, ini agak rumit ya, kelihatannya rumit, banyak simpel. Oke ya, lanjut ya. Oke. Fungsi diferensial yang melibatkan e pangkat x ya. Jadi gimana nyarinya ya, 3-nya bisa supaya gampang dikeluarkan dulu ya. 3-nya dikeluarkan lalu diturunkan e pangkat x ya. Turunan e pangkat x adalah ex sama kan. Jadi berdasarkan yang ini ex adalah e pangkat x ya. Carilah x per e pangkat x ya. Nah, jadi sini sama aja e pangkat min x ya. Jadi e pangkat min x ya. Bisa juga kamu pakai misalnya misalnya gini, kita pakai z per w misalnya, turunannya gitu ya. Cari turunannya gitu ya. Dan daripada z per w, ini bisa juga kamu pakai yang begini. Bisa juga dipakai seperti ini, zw dikurang per w kuadrat, bisa juga ya. Jadi yang sebagai z nya adalah x, yang sebagai w nya adalah e pangkat x. Oke ya. Ini seperti ini ya. Kalau ini dia pakai zw, z dikali w gitu ya, diturunkan gitu kan. Berarti z aksen w tambah z w aksen, dimana di sini z-nya itu adalah x misalnya ya, z-nya itu adalah x dan w-nya adalah e pangkat min x ya. Oke ya. Jadi gitu ya. Carilah
Y aksen ketika Y sama dengan E pangkat 2, E pangkat X plus ln 3. Ya. Nah, ini turunan daripada ini adalah 0 karena ini konstanta, nggak ada variabelnya kan, suku yang pertama ini. Suku yang kedua, E pangkat X diturunkan ya tetap E pangkat X. Ini juga 0 ya, karena dia suatu konstanta. Oke.